Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fanani, mahasiswa PPG dalam jabatan 42 di LPTK UIN 1 Tulungagung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi dengan membuat video pembelajaran. Untuk itu silakan simak mulai awal sampai akhir dan saya mohon untuk diberikan kritik dan saran supaya video kami ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum Pak Fanan mulai, saya mau tanya kabar dulu kalian. Kalian gimana perasaan hari ini? Senang apa enggak? Senang. Apa kalian sudah makan apa belum? Sudah. Nah, berarti kalau sudah makan hari ini semangat semuanya ya. Tidak ada yang loyo. Semuanya semangat. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kalian bertemu lagi dengan Pak Fanani dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Kita melanjutkan materi minggu yang kemarin. Dalam pelajaran hari ini kita akan melanjutkan ya materi kemarin dengan bab yang baru, yaitu dakwah wali songo. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, saya mohon untuk bersama-sama melantunkan doa agar diberi kemudahan dalam belajar hari ini, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Untuk itu saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Hafiz yang dipimpin doa. Anak-anak, sebelum kita belajar seperti biasa ya, kita tadarus sebentar ya selama 5 menit. Supaya apa? Supaya kita diberi pemahaman seperti fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Seperti itu ya. Untuk itu saya mohon Ananda Aldi untuk dipimpin bersama-sama tadarus Al-Qur'an hari ini. Silakan Aldi. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita baca diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran saya mau absen dulu ya. Hari ini semuanya nihil ya? Nihil. Untuk memastikan apakah nihil, saya mau absen dulu. Anggun Nur Melinda? Ayu Diana Pitaloka? Cindy Ayu Fatika Sari? Alhamdulillah anak ya, semuanya hadir dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Anak-anak, seperti yang dijelaskan Pak Fanani pada awal tadi bahwa kita hari ini akan belajar dakwah Wali Songo ya. Jadi dakwah Wali Songo itu wali yang biasa kita kenal di Pulau Jawa ini, yang namanya semuanya sudah masyhur, yang hampir semuanya umat Islam terutama di Jawa ini sudah mengenal beliau ya. Pernahkah kalian mendengar nama Wali Songo? Mereka adalah para ulama besar yang berperan penting dalam menyebar agama Islam di Nusantara ya, terutama di Pulau Jawa. Dengan cara yang penuh hikmah, mereka tidak hanya mengajarkan ibadah tetapi juga mengenalkan Islam melalui budaya. Ini anak-anak yang penting ya. Jadi beliau-beliau itu menyebarkan Islam itu tanpa adanya kekerasan. Mereka mengadopsi antara budaya dan spiritual, sehingga mereka mudah sekali untuk mengislamkan Jawa pada saat itu. Karena pada saat itu penduduk Jawa itu mayoritas Hindu dan Buddha. Nah, saya mau tanya dulu kalian ya tentang Wali Songo. Bagaimana kedalaman kalian dalam memahami siapa itu Wali Songo ya? Nomor 1 ya Pak, apakah kamu kenal Wali Songo? Pak, saya tahu Ya. 9 wali yang dekat dengan Allah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ya. Wali itu yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nomor 2, apa saja yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam? Ada yang tahu? Pak, Oh ya, silakan. mendirikan pesantren dan menyampurkan ajaran agama Islam dalam kebudayaan. Ya, seperti itu anak-anak ya. Salah satunya adalah mendirikan pesantren ya dan menyampurkan antara budaya dan spiritual. Seperti itu salah satunya ya. Anak-anak coba lihat ya di depan kalian ini. Ini adalah Wali Songo ya yang biasa kita kenal ya. Dan mungkin dari kalian yang sudah sering ya untuk ziarah ke makam-makam beliau, terutama Sunan Ampel yang daerah Jawa Timuran. Untuk yang Cirebon enggak tahu ya, mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Tapi hakikatnya 9 wali itu seperti ini anak-anak ya. Ada Sunan Gresik ya. Ini urut sesuai usianya ya. Paling tua, kemudian yang terakhir paling muda. Seperti itu ya anak-anak. Ini 9 wali yang mana beliau-beliau ini dulu yang paling berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak tadi persepsi ya. Sekarang Pak Fanani mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Apa sih pembelajaran hari ini? Apa tujuannya? Yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis peran Wali Songo dalam strategi dakwah agama Islam di tanah Jawa. Yang kedua, untuk menguatkan pemahaman kalian anak-anak, nanti bersama-sama kita akan membuat kreativitas project mind mapping ya. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membuat desain mind mapping atau peta konsep melalui aplikasi Canva. Seperti itu ya, tentang strategi dakwah Wali Songo. Coba anak-anak semuanya sudah pegang HP apa belum? Oke ya, semuanya sudah memegang HP. Nanti kalian akan berkelompok ya, berkelompok untuk membuat peta konsep tapi yang menarik ya di Canva. Ya, kita gunakan, kita manfaatkan Canva sebagai pembelajaran, media pembelajaran ya. Supaya apa? Supaya memperjelas pemahaman kita tentang pokok-pokok atau sub-sub pokok dalam dakwanya Wali Songo ya. Untuk menguatkan pembelajaran hari ini ya, supaya kalian punya gambaran bagaimana strategi dakwah Wali Songo itu, mari kita bersama-sama menyimak video YouTube yang sudah Pak Fanani berikan di depan kalian ini. Silakan disimak dulu. Penyebaran Islam di Nusantara merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam Ini anak-anak ya, Pak Fanani mau mengenalkan proyek kita hari ini ya. Nanti kalian akan membuat sub-sub pokok strategi dakwah Wali Songo ya. Nanti kalian membuat sub-sub di sini. Apa saja pokok-pokok yang ada dalam ajaran Wali Songo. Bisa jadi kesenian, bisa jadi pendidikan, atau bisa
tradisional, lagu-lagu tradisional. Kamu masukkan dalam sub-sub ini ya. Ya, nanti kamu bisa melalui aplikasi ini ya, Canva. Nanti kamu buka Canva masing-masing sehingga mudah untuk mendesainnya ya. Jadi tampilan seperti ini ya, mind mapping itu atau peta konsep, nanti kamu gabungkan sub-subnya, pokok-pokoknya ajaran-ajaran agama Islam dalam dakwah Wali Songo. Nah ini ya, sebelum itu kalian harus membentuk kelompok dulu. Ya, membentuk kelompok, saling kerjasama, menghargai dan komunikasi yang baik antara anggota agar kelompok dapat bekerja secara harmonis dan mencapai tujuan bersama. Anak-anak, saya instruksikan ya, hari ini kalian membentuk kelompok. Silakan membentuk kelompok. Anak, kalau sudah dibagi kelompok, berarti sekarang yaitu pembagian LKPD. Anak-anak, coba semuanya hadap sini ya. Ini yang dipegang Pak Fanani adalah ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian dalam membuat Canva bisa melihat tutorial yang ada di lampiran ini ya. Ini sangat membantu untuk mengerjakan tugas proyek hari ini ya, anak-anak. Mulai ada tutorial atau tugas proyek, kemudian asesmen formatif atau nanti kamu kerjakan soal-soalnya di sini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, anggota kelompoknya kamu tulis dulu di sini ya, siapa saja ya. Silakan anggota atau ketua bisa maju untuk mengambil LKPD. Anak-anak, agar lebih afdol ya, hari ini kan kita belajar tentang sunan ya. Kita hendak menamai jenis kelompok tentang sunan. Maka dari itu kita akan menamai 3 kelompok ini dengan nama-nama sunan. Oke, sebelum kalian membuat proyek, kita ice breaking dulu anak-anak ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke anak-anak ya, silakan menghadap ke papan tulis semuanya. Kita ice breaking dulu ya. Sejenak, nah itu tebak-tebakan lucu ya. Nanti kamu tebak. Nanti Pak Fanani pilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Urut. Oke, kelompok 1 dulu. Apa yang bisa jalan tanpa kaki? Coba mau tebak. Ular. Ular. Oke, apakah ular benar? Kita next. Kursi roda. Ternyata kursi roda ya. Jalan tanpa kaki, kursi roda. Oke, anak-anak, untuk melanjutkan dari ice breaking-nya, saya mau kalian untuk semangat. Untuk menandakan semangat itu, coba Pak Fanani buktikan. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. SMK Lisani Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, tangan dulu ya. Terima kasih anak-anak ya, kalian luar biasa. Tetap semangat dalam membuat proyek hari ini. Kali ini kalian akan membuat ya aplikasi atau Canva yang kita gunakan untuk membuat proyek hari ini. Anak-anak, silakan semuanya ya dibuka Canva-nya masing-masing. Anak-anak, mungkin Pak Fanani bisa bantu ya. Barangkali kalian membutuhkan bantuan. Pak mau tanya, Oh ya, silakan. bagaimana mengedit dengan cara yang bagus? Apakah bisa ditambah elemen? Bisa ya. Nanti kamu tambah elemen,
kemudian backgroundnya juga yang pas dengan materinya ya. Iya. Contoh seperti nanti kamu kan bagian apa? Sunan apa? Sunan Giri. Sunan Giri. Nanti kamu kontekstualkan dengan seperti background yang ada di Sunan Giri ya. Sunan Giri itu kan apa? Lebih ke politik ya. Politik ya. Nanti kamu bisa aktualkan dengan background seperti bau-bau politik ya. Atau kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Nanti kamu sesuaikan saja. Oke, seperti itu ya. Nah, gimana? Ada kendala apa enggak? Tidak ya? Lancar ya? Lancar, Pak. Bagus. Ya, salah satu nanti. Sama jadi ya? Sama aja. Oke anak-anak ya, kalian sudah selesai mendesain, papannya tadi sudah keliling satu-satu, ternyata sudah semuanya. Setelah itu kalian silakan memaparkan hasil dari mendesain ya dan diskusi kelompok. Saya minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 mewakili untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang strategi dakwah Sunan Ampel. Yang pertama, pendirian pesantren. Sunan Ampel mendirikan pesantren pertama di Jawa Timur, yaitu pesantren Ampel Genta yang menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren ini menjadi tempat belajar agama Islam bagi masyarakat dan melahirkan banyak ulama besar yang melanjutkan perjuangan dakwah. 2. Pendidikan akhlak dan moral. Fokus utama pendidikan Sunan Ampel adalah membentuk akhlak yang mulia dan moral yang baik. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni penggunaan pendekatan budaya lokal. Sunan Ampel mengintegrasikan budaya lokal dalam metode pengajaran seperti wayang dan seni tradisional. Untuk mempermudah masyarakat memahami ajaran Islam, pendekatan ini juga digunakan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Lanjut yang keempat, penerapan sistem pendidikan berjenjang. Dalam pesantrennya, Sunan Ampel menerapkan sistem pendidikan berjenjang yang mencakup berbagai tingkat pengajaran mulai dari dasar hingga lanjutan. Hal ini membantu masyarakat memahami Islam secara bertahap dan mendalam. Yang kelima yakni membentuk kader dakwah. Sunan Ampel mendidik para santri untuk menjadi kader dakwah yang mampu menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Para santri ini kemudian menjadi ulama dan tokoh masyarakat yang dihormati. Kemudian yang keenam, penyebaran nilai keislaman melalui bahasa yang mudah dipahami. Sunan Ampel menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga masyarakat awam dapat menerima dan mengamalkan ajaran tersebut dengan baik.
Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya bertanya, Ya, silakan. bagaimana Sunan Ampel menerapkan sistem pendidikan di tanah Jawa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara Sunan Ampel berdakwah di tanah Jawa yakni mendirikan pesantren dengan sistem pendidikan berjenjang yang mencakup berbagai tingkat pengajaran mulai dari dasar hingga lanjutan. Hal ini membantu masyarakat memahami Islam secara bertahap dan mendalam. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Terutama kelompok 1 sudah memaparkan, mempresentasikan hasil desainnya ya. Ini desain dari kelompok 1. Pertanyaannya juga tadi bagus ya. Yang mencakup tentang sistem pendidikan, terutama dakwah Wali Songo Sunan Ampel. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan untuk memaparkan hasil desainnya. Anak-anak ya, mulai kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah presentasi. Sekarang evaluasi ya, sebentar. Jadi evaluasinya satu anak-anak, ketika kalian maju ke depan ya, yang kalian sampaikan itu adalah murni ajaran agama Islam, terutama Wali Songo ya. Jadi kalian kalau menyampaikan itu satu harus hati-hati, pelan-pelan, jangan terlalu tergesa-gesa ya. Nanti apa akibatnya? Akibatnya kalau tergesa-gesa, pesan-pesan yang harusnya penting itu tidak jelas. Sehingga audiennya itu apa? Audiennya tidak jelas mendengarkan. Untuk itu lain kali kalau presentasi itu yang pelan, dihayati, kemudian bagaimana audien itu mengerti apa yang kalian sampaikan. Itu ya sedikit tentang presentasi ya. Kemudian anak-anak gini ya, setelah presentasi Pak Fanani mau menguatkan materi ini dulu ya. Jadi yang pertama anak-anak ya, Wali Songo menggunakan seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan tradisi Jawa untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang mudah diterima. Jadi Wali Songo itu dulu tidak pernah memberatkan masyarakatnya atau bahasa Jawanya itu muluk-muluk ya. Ajaran Islam itu sebenarnya simpel ya. Ketika orang itu mau bersyahadat, kemudian melakukan sholat, itu sudah dinyatakan masuk Islam tanpa harus ritual-ritual apapun ya. Wali Songo sudah mencontohkan tanpa paksaan ya. Sunan siapa? Sunan mulai Sunan Gresik sampai Sunan Muria tadi tidak ada ajaran yang memaksa kepada masyarakat zaman dulu. Jadi ajaran-ajaran Wali Songo ini murni ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat cocok kita terapkan, yang sangat cocok kita pakai di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Mana ya, Pak Fanani mau refleksi dulu ke kalian sejauh mana kalian sudah bisa menangkap materi ini. Yang pertama, sejauh mana kalian dapat mengaplikasikan nilai-nilai dakwah Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek spiritual atau ibadah maupun sosial. Ada yang bisa membantu menjawab? Desa saya masih ada alat untuk memanggil orang sholat seperti beduk. Kalau yang sosial seperti acara 7 bulanan, tingkepan, dan pendurenan. Bagaimana kalian menggambarkan cara-cara dakwah Wali Songo yang memadukan antara budaya dengan ajaran Islam? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Novia dijawab. Seperti tembang Jawa, wayang yang dipadukan dengan unsur-unsur Islam. Jadi anak-anak seperti itu ya gambarannya ya. Ada yang tadi menjawab, masih ada seperti tingkepan ya, kemudian selamatan, kemudian ada yang pakai alat beduk ya. Itu memang murni peninggalan dari Sunan Wali Songo, terutama Sunan Bonang ya. Dalam kesenian itu banyak sekali peninggalan-peninggalan. Bisa kalian cek di museumnya ya. Kalau kalian ziarah ke Lamongan, sebelah makom itu ada museum. Di situ masih lengkap ya peninggalan dari Sunan Bonang. Ada gamelan, ada beduk ya, dan masih utuh karena kayunya masih utuh. Seperti jati itu ya, kan kuat sampai sekarang. Ya anak-anak ya, kita ada di penghujung pembelajaran hari ini ya. Tugas akhirnya adalah mengerjakan soal ya, pilihan ganda sebagai penguat pada pembelajaran hari ini. Anak-anak silakan dibuka HP-nya ya.
kita akan memakai web Google Form ya, Google Form. Nanti kalian mengerjakan di sana ya, nanti langsung ada skornya ya. Tanpa Pak Fanani mengoreksi, sudah ada skornya di sana otomatis. Silakan dibuka Google Form-nya. Anak-anak, ini ya tugas akhir dari pembelajaran hari ini ya. Silakan nanti kamu klik linknya ya, atau Pak Fanani sudah share di grup WA ya. Ini linknya, nanti kamu tinggal memilih ya namanya masing-masing ya. Ini ada keseluruhan nama-nama kalian satu kelas. Tinggal kamu klik kemudian kerjakan. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Anak-anak ya, selesai ya, semuanya selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, berarti materi ini sudah beres ya, sudah menguasai semua. Untuk itu, kalau sudah paham, sangat paham dengan materi ini, Pak Fanani akan memberikan pengayaan untuk kalian ya, untuk menambah wawasan kalian tentang sunan-sunan yang sudah dipelajari. Silakan nanti tugas pengayaannya ya, boleh dicatat. Pengayaannya nanti menganalisis dakwah di sekitar kalian. Apakah sama dengan Wali Songo menggunakan bil hikmah, menggunakan bil mau'izatil hasanah? Apa sebaliknya ya, pakai kekerasan atau gimana? Itu kalian nanti analisis ya, kamu tulis berupa narasi ya. Seperti itu tugas pengayaannya untuk kalian. Karena di sini sudah paham semuanya. Oke ya anak-anak? Dengan selesainya post test hari ini atau sumatif, maka selesailah pula pembelajaran hari ini anak-anak ya. Terima kasih atas partisipasinya, kemudian kekompakan kalian dalam mendesain, kemudian berdiskusi dengan teman kalian. Untuk selanjutnya yaitu pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang zakat, materi zakat atau fikih ya. Silakan kamu pelajari dulu di rumah tentang zakat. Seperti itu ya. Semoga pertemuan yang akan datang kalian diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Untuk itu berakhir, kita tutup dengan doa ya, doa kafaratul majlis. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, ketemu minggu depan. Saya mohon maaf apabila ada kurang maupun khilaf dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan beribu-ribu mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran yang dapat kami bagikan. Mohon untuk kritik dan saran supaya kami bisa untuk terus berinovasi mengembangkan apa yang sudah kami praktekkan. Itulah video kami. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.